Mari kita semua sembahyang dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan syurga, terpujilah namamu. Bapa, terima kasih karena kami dapat berkumpul sekali lagi di gereja ini pada malam keempat untuk KKR YMT William 4 ya Bapak. Bapak, selepas ini kami akan meneruskan kebaktian kami dengan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh Saudara Elita. Kiranya Engkau memberkati dia dan juga kami yang akan mendengar. Bapa, ampuni segala dosa dan kesilapan kami. Terima kasih karena Engkau mendengar doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Oke, seperti yang telah diumumkan semalam, saya rasa kita semua sudah bersedia untuk pemungutan persembahan untuk malam ini. Jadi saya rasa semua sudah bersedia untuk itu kan? Jadi ini untuk masa ini kita berikan masa kepada yang bersedia untuk pemungut persembahan, kemudian kita pergi kepada lagu istimewa. Mari berdoa. Bapak kami yang berkata bersedia dengan Bapak, pada malam ini kami telah menghapus persembahan yang bersama di dalam persembahan ini yang kami perut dapat kami gunakan untuk membantu melakukan kerja lain kami yang dapat membantu untuk kegunaan keperluan gereja kami Bapak. Doa Bapak kami semua dalam Yesus, dan semoga Yesus kami semua. Amin. Terima kasih dengan acara motif yang sudah disampaikan tadi. Dan untuk masa sekarang, seperti yang sudah bersedia sudah untuk acara lagu istimewa.
Shalom. Oke, selamat malam kah, petang kah? Selamat petang lah, cakap dulu sebelum lagi mau tidur kan. Jadi lagu ini lagu istimewa saya pada petang ini nama dia Pujian Syukurku. Dan ini lagu saya sudah berhabis saya mencari yang ngam dengan pelajaran pada petang ini. Jadi ini lagu menceritakan tentang akan ada masa dalam kehidupan kita yang kita akan rasa jatuh, kita akan merasa dalam kekelaman. Tapi percayalah Tuhan sentiasa ada dekat dengan kita. Jadi kita dapat bangun bersama-sama dengan Tuhan dan suatu hari nanti hidup bersama Dia di kerajaan surga. Jadi ini, terimalah lagu ini dari saya. Di sini diriku terluka, pedih kehilangan, jiwa yang hancur tak kau tinggalkan, kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kakimu, berserah pada rancanganmu. Kesetiaanmu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertakhta di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan dan dalam kemenangan. Ku berikan bagimu pujian syukurku. Allahku, di sini diriku terluka, pedih kehilangan, kesetiaanmu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan, dalam kekelaman. Kau bertakhta di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kekalahan, dalam kekalahan. Berikan bagiku pujian syukurku.
dalam kemenangan. Ku berikan bagiku pujian syukurku. Oke, amin sekali lagi. Mari kita lambaikan tangan, tanda kita sudah terangkat dengan lagu tadi. Terima kasih. Jadi sebelum kita mendengar pelajaran untuk malam ini, siapa yang sudah rasa terangkat dan diberkati dengan pelajaran-pelajaran sudah beberapa hari disampaikan, ataupun sudah beberapa malam disampaikan, angkat tangan. Ada yang sudah bosan, sudah napasan? Kamu mau lebih lagi? Cukupkah? Belum cukup lagi kan? Oke. Dan kita begitu berterima kasih sekali kepada pastor kita, pastor daerah kita yang begitu berusaha dan telah memilih gereja kita untuk mengadakan KKR YMT pada kali ini. Dan begitu juga dengan tim dia yang begitu berusaha, dan kita pun melihat usaha-usaha mereka yang bersuara lantang menyampaikan pelajaran-pelajaran setiap malam. Jadi saya percaya kamu semua juga masih ingin lagi sekiranya selepas ini ada lagi KKR yang lain. Betul atau tidak? Mari kita tengok tangan. Kamu mau lagi diadakan KKR? KKR keluarga kah, belia kah apa? Mau lagi? Si pastor nampak sudah tangan-tangan kita kan? Oke, saya percaya yang baptisan juga banyak yang kamu sudah dapat selama 3 malam ini. Kali ini keempat sudah, betul atau tidak? Untuk calon baptisan. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pastor dan juga tim YMT. Dan untuk tidak membuang masa, mari kita sediakan hati dan pikiran kita. Kita elakkan segala yang boleh mengganggu kita sementara kita mendengar pelajaran malam ini. Jadi kita serahkan masa ini kepada pembicara kita. Jadi selamat malam dan selamat datang kembali kepada kita. Puji Tuhan sebab sekali lagi kita dapat berkumpul di gereja ini. Jadi saya nampak pada malam ini ada muka-muka baru. Jadi puji Tuhan sebab kamu dapat berkumpul bersama kami pada malam ini. Jadi masih bersemangatkah? Masih. Jadi kalau masih bersemangat, mari kita laungkan yel kita seperti biasa. God is good. And all the time. Puji Tuhan. Jadi saya senang memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Elita Eronika Durasi. Oke, jadi sebelum meneruskan pelajaran kita pada malam ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, ya Bapa, hamba-Mu ini meminta kekuatan kepadamu agar Engkau memberikan kekuatan kepada hamba agar dapat menyampaikan pelajaran pada malam ini dengan baik. Ya Bapa, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap satu kami agar kami dapat memahami dengan baik pelajaran yang akan kami belajar malam ini. Kirimkanlah juga malaikat-Mu agar menjaga setiap satu kami agar kami dijauhkan dari roh-roh jahat. Semua ini ya Bapa saya serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Jadi malam semalam kita telah belajar tentang hukum kasih. Dan pada malam ini tajuk pelajaran kita adalah ketika Anda jatuh, bangkit dan berjalanlah. Nah, bila kali terakhir kita pernah jatuh?
Coba kita ingat balik, bila kali terakhir. Di sini saya ada satu cerita. Dulu, tem 2020, tem saya tingkatan 3, saya pernah jatuh dari tangga. Sebab tem itu saya meraun untuk raun pengawas-pengawas saya menjaga atau tidak. Sebab tem itu saya ketua pengawas untuk sesi petang. Jadi singkat cerita saya meraun. Sekali saya mau turun sudah mau pergi bawa. Sekali saya tepijak sket saya. Saya tepijak jatuh di orwol kak. Nggak. Lebih sakit tapi masih boleh tahan. Nggak, aduh obolo-bolo. Malu, banyak orang tengok. Jadi apa yang kamu rasa kalau kamu jatuh? Di sini ada 2 hal yang kita alami saat kita jatuh. Yang pertama, sakit, tapi masih boleh kita tahan. Yang kedua, malu. Tidak boleh kita tahan, soalnya kalau kita jatuh, banyaknya orang nampak malu di. Tapi macam mana pula kalau kita jatuh dalam dosa? Saya mau tanya, adakah di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Atau adakah di sini yang tidak pernah buat salah? Ataupun adakah di sini yang dari dia kecil sampai dia sekarang, dia besar, belum lagi pernah buat kesalahan? Adakah? Betul, tidak pernah jatuh dalam dosa. Nah, dalam Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manakala Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Nah, saudara-saudari yang kukasihi dalam Kristus, tidak ada satupun yang boleh menipu diri dia bahwa kita ini tidak berdosa. Sebab selagi kita dalam dunia ini, memang tidak lari kan kita buat dosa. Walaupun kita berusaha, tapi saya tahu sedar atau tidak sadar kita jatuh juga dalam dosa. Kita berulang-ulang jatuh dalam dosa. Ada yang jatuh sebab tidak sengaja buat. Tapi ada yang lebih sering kita buat, yang terjadi. Kita jatuh sebab pilihan kita sendiri. Salah satu dosa yang buat kita jatuh dalam pilihan kita sendiri adalah dosa kesayangan. Apa maksud tuh dosa kesayangan? Mari kita lihat bersama apa maksudnya. Nah, dosa kesayangan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum Allah. Tapi kita suka buat, kita cinta, ataupun kita senang membuat itu dosa. Ataupun kita boleh panggil lovely sin, favorite sin. Nah, dosa kesayangan bukan sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari, tapi yang kita sadar. Tapi apa? Kita berusaha kasih kecil sebab kita suka buat itu dosa. Amaran terus kena bagi, tapi kita sudah menganggap hal tersebut bukan dosa lagi, sebab kita suka. Mungkin awal-awal kita rasa hitam memang hitam, putih memang putih, benar memang benar. Dosa memang kita sebut dosa. Tapi sebab kita suka, kita rasa siok kita rasa selesa sudah dengan dosa. Jadi hitam dia berubah menjadi abu-abu. Lepas itu pandangan kita jadi kabur sudah. Sebab kita buat dosa kesayangan kita. Saya tidak melakukan. Betul. Betulkah kamu tidak melakukan? Betulkah kita tidak melakukan?
dalam PHED 167 2.2, satu dosa yang dicintai atau disayangi akan mencemarkan jiwa, seperti satu titis tinta akan mewarnai air di dalam sebuah baldi. Satu saja dosa kesayangan yang kita tidak kasih tinggal, kasih bawa binasa kepada diri kita sendiri. Jadi ada pertanyaan di sini, kenapa manusia kita mudah jatuh dalam dosa? Nah, antaranya adalah sebab dosa itu menarik. Nah, di sini ada satu cerita tentang babun-babun liar. Di bagian timur Afrika ada satu pasukan babun liar, sekitar 50 ekor di satu daerah perkampungan. Mula-mula dorang ini menjadi hiburan, tontonan untuk penduduk di sana. Tapi lama-lama apa jadi? Bencana. Dorang jadi bencana. Kenapa? Sebab ini babun-babun makan hasil tanaman penduduk di sana. Dan dorang kasih hancur apapun yang tangan dorang dapat. Nah, lepas tuh penduduk sana stres dorang sedih sebab hasil tanaman dorang karena makan oleh tuh babun-babun. Jadi dorang buat satu rancangan, ide, dorang buat sangkar. Seperti yang kita lihat, sangkar. Jadi dorang buat nih sangkar dan dorang letak makanan, umpan di dalam. Dorang punya rencana supaya tuh babun masuk di dalam dan dorang tangkap terus dorang tembak, bunuh. Nah, tapi tuh babun bukan dia bodoh. Dorang tahu juga tuh sangkar bawa bahaya kepada dorang. Dorang bilang, oh kalau masuk di sana kompom, bahaya. Tuh babun pun berpikir begitu kan. Tapi tuh petani dia sabar sampai tuh babun-babun masuk di dalam. Nah, singkat cerita, satu hari adalah nih satu babun dia masuk dalam tuh sangkar. Dia masuk dalam sangkar, dia makan. Nah, lepas dia makan, dia keluar, tidak jadi apa-apa. Jadi lepas tuh besok dia datang lagi. Dia makan macam biasa, dia keluar, tidak jadi apa-apa. Nah, besok datang ramai-ramai sekumpulan Sebab yang lain nampak dia masuk tidak apa-apa jadi dengan dia keluar dengan selamat, dengan perut yang kenyang. Nah, jadi yang para babun lain, 50 ekor tuh dorang masuk di dalam. Dorang menikmati tuh makanan. Jadi satu hari tuh babun-babun masuklah pi sangkar balik macam rutin dorang seharian, dorang pi makan. Nah, ini kali sebab terlampau selesa sudah, dorang anggap tidak bahaya sudah. Dorang tidak sedar tuh sangkar sudah karena letak tali yang seperti kita lihat nih, kalau dorang masuk tertutup sendiri. Lepas tuh dorang makan lah. Dorang makan macam biasa. Nah, lepas dorang kenyang, dorang tidak sedar. Time dorang makan tuh sudah tertutup tuh pintu. Nah, apa wow gitu. Dorang berhabis mau buka. Tapi tidak dapat sebab terkunci no. Lepas petani nampak begitu, dorang berdatangan lah ramai-ramai. Wah, terus dorang bersorak-sorai. Nah kan akhirnya karena tangkap sudah tidak pun yang tersisa, 50-50 masuk semua. Tapi adalah banyaklah sangkar yang lain, penuh. Nah, dosa selalu menarik dan menggoda. Setan meramu dosa sehingga kelihatan nikmat. Setan juga menjadikan dosa nikmat di awal, tapi akhirnya membawa laknat. Mula-mula tuh dosa memang manis, tapi las-las pahit. Nah, tuh dosa sama juga macam babun-babun tadi. Kita karena buat terjerumus dan pada akhirnya
kita menyadari bahwa dosa mengakibatkan kita sendiri hancur. Sama juga macam makanan yang ada dalam sangkar tadi. Nampak sedap, nampak menarik, nampak indah. Begitulah dosa. Begitulah dosa. Dia membuat kita menggoda, tergoda dengan makanan yang indah. Dia buat kita lapar. Itulah sifat dosa. Mungkin awal-awal kita tolak, sebab kita rasa itu bahaya. Tapi las-las kita nampak orang lain dorang buat satu dosa dan tidak apa-apa terjadi dengan dorang, kita pun rasa, oh kalau saya buat begitu sama aja kali tidak jadi apa-apa. Nah di situ mula kita rasa ikut dengan yang lain. Kita pun buat dosa. Sama seperti babun tadi, kita percaya kita dapat meloloskan diri untuk kali yang pertama. Tapi setan macam para petani tadi, dorang sabar. Dia kasih biar dulu kita terlepas untuk kali yang pertama, kedua atau ketiga. Tapi bila tiba masanya, dia akan tutup pintu hati kita. Dia akan tutup. Dan dia akan buat kita jatuh dalam dosa. Yang seterusnya, sombong karena merasa diri kuat. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ada lagi satu cerita mengenai ular kecil yang menarik hati. Ini nama ular kecil Siseli. Dia seorang piton Burma, seekor ular piton Burma. Dia ini menjadi ular peliharaan keluarga Romero selama 8 tahun. Mula-mula dia masuk dalam tu rumah, panjang dia 30 cm pindik saja. Dan sekarang Siseli sudah bertambah besar dan panjang dia sekarang 5 meter dan berat dia 36 kg. Nah, suatu hari Siseli dia mengincar si Derek yang berusia 15 tahun. Lepas itu dia lilit sampai mati. Ketika tuh polis datang, dia menyelidiki kenapa tuh anak muda mati. Tuh polis cakap, tuh ular agresif. Dia mendesis keras dan bereaksi dengan cepat. Jadi jangan pernah bermain-main dengan ular. Ular kecil, dia pun akan jadi besar. Dan ular besar itu makan orang. Dosa pun tidak ubahnya macam ular. Mula-mula dia masuk dalam kehidupan kita kecil saja. Kita anggap itu mungkin lucu sebab dia kecil. Nah, lama-kelamaan dosa pun pandai membesar. Dan kita mula-mula ingat kita dapat kasih kendali itu dosa. Dosa kecil yang kita buat. Tapi lama-lama kita tidak dapat atasinya. Nah, dosa mendatangkan kematian. Ada 3 jenis kematian, yaitu kematian yang pertama emosi, seterusnya kematian hubungan, dan kematian fisik. Seterusnya, kenapa manusia begitu mudah jatuh dalam dosa? Sebab tidak peka dengan teguran Allah. Allah seringkali bagi teguran dengan kita dalam pelbagai bentuk. Contohnya, kawan-kawan kita, orang tua kita sendiri, bahkan pastor, dan sakit penyakit. Contohnya, penyakit demam, ataupun penyakit-penyakit yang buat kita sadar yang kita tuh buat dosa. Roh Kudus, dia tidak pernah lalai mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita buat. Amaran selalu datang melalui bisikan, melalui hati mereka terhadap dosa yang diperbuatnya itu. Tapi
Kalau dosa kesayangan kita kasih manja, hal itu akan membawa malapetaka untuk diri kita sendiri. Seperti papan kapal yang sudah dimakan karat. Sifat sifat karat yang permukaan dia mula-mula kecil saja, tuh karat kecil saja. Tapi dia merusak pemandangan. Tapi kita tidak tahu, jauh di dalam kapal, papan kapal, dia merusak struktur kapal dan berbahaya untuk kapal itu sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu kita baca Alkitab setiap hari. Yang kedua, kita luangkan waktu dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jagalah panca indramu. Seperti yang kita tahu, kita ada 5 panca indera kan. Nah, setan dan para malaikat dia berusaha menjatuhkan kita dalam dosa melalui panca indera kita. Kita seharusnya mengendali panca indera kita dengan baik agar setan tidak dapat menakluki hati kita. Sebab itulah jalan raya untuk kita jatuh dalam dosa. Seterusnya, jaga hati dan pikiran. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setan dia bekerja keras menuntun manusia supaya kasih lupa Allah. Pikiran kita dikacaukan dan diasyikkan serta diserap sedemikian sehingga kita lupa Tuhan. Mulai dari hati, diakhiri di surga atau di neraka. Apabila pikiran kita diisi dengan perkara-perkara yang baik dan benar, maka tabiat kita pun akan jadi baik dan benar. Tapi kalau pikiran kita dikuasai oleh perkara yang buruk, yang jahat, apa jadi? Kita punya tabiat pun akan ikut buruk dan jahat. Betul kan? Di dalam kekuatan kita sesungguhnya manusia yang lemah. Tapi apabila kita taruh kepercayaan kita dalam Yesus, kita dijaga oleh kuasanya. Musuh Allah dan musuh manusia yang besar sedang mengamati untuk menemukan kesempatan merebut kita agar kita gagal dalam kebenaran. Namun sepanjang kita mempercayai Allah, kita akan selalu selamat. Sebab Tuhan memelihara kita. Sebagai penutup, mari kita mengingat dan merenung kembali pelajaran yang kita sudah terima malam ini. Di sini kita dapat lihat, tokoh-tokoh Alkitab pun pernah jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat bersama. Nuh mabuk sampai dia tidak sadar dia ini telanjang buta. Macam mana pula dan Abraham dia berdusta. Dia tidak sabar menunggu janji-janji Allah. Si Musa dia marah ke bangsa Israel. Si Daud pula dia berzina dan merancang pembunuhan. Manakala si Salomo dia seorang yang gila wanita. Petrus dia menyangkal Yesus. Sama juga macam si Paulus, dia seorang yang penganiaya dan pembunuh. Di sini kita dapat lihat semua tokoh-tokoh Alkitab ini pernah buat dosa dan jatuh dalam dosa. Tapi apa yang bakal menonjol dalam cerita Alkitab? Jawaban dia, walaupun orang pernah jatuh dalam dosa, tapi mereka berubah. Orang ada kesempatan untuk berkomitmen kembali dengan Tuhan.
dengan kasih tinggal dosa-dosa orang dan percaya pada Tuhan. Jadi, jika kita jatuh, itu tidak berarti itu menjadi alasan buat saya dan kamu semua untuk terus jatuh dan tinggal terus dalam dosa. Sebab jatuh itu memang biasa. Yang lebih luar biasa, bangkit dan bangkit. Jadi bertobatlah. Mari kita kasih tinggal dosa kesayangan kita. Kita perlu akui, tapi bukan sebab terpaksa. Sebab itu adalah pertobatan yang tidak benar. Kita akui sebab bukan kita takut kena hukum. Sebab itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu datang dari hati tulus dan jujur. Kita berduka, kita malu atas dosa yang kita pernah lakukan. Kita tidak mencari alasan dan kita tidak mencari alasan untuk membenarkan diri kita. Tapi kita akui betul-betul di depan Tuhan dan kita kasih izin Roh Kudus untuk menuntun kita ke jalan yang benar balik. Tuhan ingin saya dan Anda, walaupun kita pernah tersandung, walaupun kita berulang-ulang kali tersandung dalam dosa, tapi Dia tetap mau kita. Tetapi Tuhan tidak akan menggunakan diri saya dan Anda kalau kita tidak mau bangkit dan berjalan kembali bersamanya. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada malam ini, mari kita sama-sama bacakan dalam Amsal 24 ayat 16. Mari kita bacakan bersama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Terima kasih. Jadi saat ini saya mengundang para calon baptisan untuk berdiri di hadapan dan memandang para anggota kita. Saya juga mengajak para anggota semua dan membawakan beberapa pertanyaan. Siapakah di antara kita yang mengaku di hadapan Tuhan bahwa diri kita mau mengaku dosa-dosa kita? Sila lambaikan tangan. Saya juga mengundang semua anggota untuk berdiri. Jika kita semua rindu, hari ini saya mengundang kita semua berdoa bersama, sementara kita akui dosa-dosa yang kita memohon pengampunan dan pengudusan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini, saya memberikan kamu semua masa sekitar 20 hingga 30 saat untuk berdoa dalam diri masing-masing. Kita akui kesalahan yang kita pernah buat di hadapan Tuhan. Dan sebentar nanti saya akan berdoa dengan suara yang kedengaran. Kamu boleh terus berdoa dalam hati dan saya akan berdoa dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Kau melihat pada saat ini ada 3 jiwa yang berdiri di hadapan-Mu yang bersedia untuk dibaptiskan dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dan mempersiapkan mereka
sebelum mereka dibaptiskan pada Sabat ini. Tuhan di sorga, pada saat ini juga ada di antara kami dan kami mengakui setiap satu dosa yang pernah kami lakukan. Kami rindu supaya Tuhan menguduskan kami dalam segala hal, dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Tolong ampuni setiap satu kami ya Bapa. Kuduskanlah kami. Tolong ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan. Bantu kami ya Bapa supaya kami dapat menang dari segala pencobaan dan godaan-godaan yang datang pada kami. Terima kasih ya Tuhan, pada mereka yang bergumul pada saat ini, yang memiliki cabaran, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang sentiasa campur tangan ke atas hidup mereka. Tuhan, jika ada yang sedang berduka cita, berikan mereka sukacita, hiburkan mereka ya Tuhan, kuatkanlah hati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membantu dan menyembuhkan kami, supaya apabila kami jatuh, berapa banyak kali pun Engkau tetap bersama dengan kami. Kami tahu Engkaulah satu-satunya penyelamat buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih, boleh duduk semua. Terima kasih atas perhatian kita untuk malam ini. Tuhan memberkati dan kita jumpa malam berikutnya, malam besok. Amin sekali lagi. Siapa yang sudah merasa terangkat dengan pelajaran tadi? Siapa yang ingin mendengar lagi? Oke, jadi untuk yang pertama kali datang, mari kita datang esok lagi. Dan yang selalu datang pun mari kita datang lagi untuk besok, kita dengar pelajaran yang seterusnya, sehinggalah untuk hari Sabat. Jadi kita berterima kasih dengan pelajaran tadi. Mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu tema kita sekali lagi.
Mari kita berdoa dan semimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, ya Bapa, sebentar tadi kami telah mendengarkan pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar pada malam ini dapat menjadi aplikasi buat hidup kami semasa kami masih berada di dunia ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkatilah kami agar kami sentiasa terlindung di dalam tangan-Mu. Sebentar nanti kami akan balik ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk menuntun setiap satu kami, agar kami selamat tiba di rumah masing-masing ya Bapa. Semua ini seserahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Jangan dulu kita marah-marah mau balik. Seperti biasa kita berkumpul dulu di sebelah sana, bangunan sebelah sana. Mari kita makan ringan dulu bersama-sama.